Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberi konten mengenai masalah pernapasan. Pernapasan atau meditasi yang akan menunjang penyembuhan. Bukan suatu dengan meditasi itu kita sembuh, tidak. Tetapi ini adalah suatu teknik untuk menunjang supaya kita benar-benar sembuh. Karena di sini banyak yang salah bahwa meditasi itu adalah teknik penyembuhan, bukan, tapi adalah untuk menunjang penyembuhan. Dalam meditasi kita sebaiknya menggunakan pakaian yang longgar-longgar ya, tidak usah yang ketat-ketat karena untuk memperlancar sirkulasi peredaran darah di dalam tubuh. Dan juga kita duduk yang nyaman, senyaman mungkin, tidak perlu tegang, tidak perlu begini atau begini, tapi relaxlah dengan duduk kita, dengan santai kita duduk supaya tidak ada ketegangan, karena meditasi itu kan memerlukan waktu yang minimal 15 menit ya. Pada awal melakukan meditasi itu banyak yang tidak sanggup melakukan meditasi, bisanya 5 menit, lakukan 5 menit, tapi bertahap akhirnya bisa mencapai 15 menit atau 30 menit, itu akan lebih baik. Nah, di sini kenapa kita harus melakukan meditasi? Terutama untuk surface cancer ini banyak yang bergejolak di hatinya ya. Pertama, mentalnya kita sudah kena. Dengan divonisnya cancer, pikiran kita sudah dekat dengan kematian. Padahal tidak seperti itu. Padahal masih banyak hal yang harus kita lakukan, seperti untuk menikmati kehidupan itu, untuk kita bersama keluarga berbahagia. Itulah salah satu kenapa kita harus benar-benar pikirannya tenang. Kebanyakan survivor cancer itu cepat down. Setelah vonis oleh dokter itu kita terima, kita langsung down. Termasuk juga keluarga yang mendampingi, juga ikut down. Sementara dalam menyikapinya tidak seperti itu. Kita harus benar-benar tenang, menerima dengan senang hati, dengan rasa bersyukur bahwa Allah itu sebenarnya sayang sama kita. Dengan cara kita diberi penyakit adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, untuk membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, faktor-faktor psikis yang menyebabkan orang cancer itu justru down karena berpikir bahwa akhir daripada kehidupannya akan semakin dekat. Disinilah butuh orang-orang di sekitarnya ikut membantu untuk membahagiakan, memberi kekuatan, support, dan membawa tidak seperti itu, bahwa kita sama-sama ayo kita bangun suatu keluarga yang bahagia, penuh dengan sukacita. Nah, disinilah kita harapkan bahwa pendamping cancer itu juga memahami bahwa seorang survivor cancer itu butuh semangat, butuh support, seperti dia bertanya pada pasangannya atau keluarganya atau anaknya, bilang hari ini gimana, sudah menikmati jus atau makan makanan sehat atau sudah berolahraga, ayo kita temenin. Dengan dukungan yang hal-hal yang kecil itu sudah menemukan rasa kekuatan batin yang selama ini diharapkan oleh penderita cancer. Itulah yang diharapkan oleh pendamping survivor cancer, itu bisa menyemangati pasien cancer itu dengan penuh semangat, karena semakin semangat dia mempunyai harapan hidup itu semakin tinggi. Dan penyebab cancer atau penyakit lain itu bukan karena faktor genetika. Genetika itu hanya mencapai 5-10%. Selanjutnya adalah faktor dari makanan dan pikiran. Sementara pikiran itu memegang peranan yang paling penting, yaitu mencapai 80% pikiran penyebab dari segala macam penyakit. Nah, kebanyakan pasien kanker itu adalah orang yang tipe-tipe sensitif dan tipe-tipe orang yang merasa cepat mudah tersinggung. Nah, disinilah saya akan memberikan tip-tip gimana supaya hati kita lebih tenang, lebih rileks, lebih bisa menahan emosi, terutama kepada anak-anaknya yang suka mengganggu. Sebenarnya anak itu tidak mengganggu, tetapi karena pikiran kita sudah dengan penyakit tuh seperti ada
beban, ditambah lagi anak-anak yang harus daring, harus menyiapin kebutuhan keluarga, harus kita lakukan sendiri, itu yang semakin beban pada kita. Tetapi sebenarnya itu jangan dianggap beban, tapi anggaplah suatu hal yang menyenangkan, bahwa kita masih bisa melakukan ini, masih bisa bersama keluarga, menemani anak belajar. Itu hal yang sangat kita semakin hubungan kita sama anak, interaksi kita sama anak semakin dekat. Itu yang harus kita bangun. Karena pikiran di sini menyebabkan penyakit itu mulai timbul bermacam-macam penyakit, terutama kanker. Kalau sudah pikiran bukannya sembuh, malah makin menjadi. Nah, saya mengajarkan meditasi di sini untuk kita merelaksasi tubuh kita, menjaga emosi kita, dan membuat kekuatan energi yang didapatkan dari pernapasan ya. Dengan pernapasan kita memasukkan oksigen, otomatis oksigen itu membantu kita untuk membuat kita semakin tenang, semakin rileks, dan tidak berpikir yang macam-macam. Di sini saya akan mengajarkan gimana cara meditasi untuk penunjang penyembuhan ya, bukan hal yang menyembuhkan tapi penunjang untuk menyembuhkan. Pertama, kita harus duduk senyaman mungkin. Tidak perlu kita duduk yang tegang. Buat tubuh kita menjadi rileks ya. Kalau bisa kaki jangan berdempat. Jadi posisi kaki harus agak dibuka supaya kita duduknya dengan rileks ya. Terus kedua tangan enaknya di mana? Enaknya ditaruh di pangkuan kedua paha kita, atau dibuat begini juga nggak masalah. Yang penting dibuat senyaman mungkin. Terus posisi punggung kita menyandar kepada sandaran kursi untuk kita benar-benar tidak capek ya. Pertama, kita membuat pikiran kita benar-benar setenang mungkin, jangan sampai pikiran kita tegang. Pikirkan luka-luka masa lalu, luka-luka batin, kita buang dulu. Karena memang ini proses penyembuhan itu tidak cepat, membutuhkan waktu yang lama. Seperti nanti akan ada timbul gejala-gejala pertama awal-awal gitu ya dalam melakukan meditasi ini, seperti kita kan dalam meditasi ini kita pusatkan ke benjolan itu berada, entah itu berada di payudara kita, di tenggorokan kita, di bawah kuping kita, di perut kita, atau di daerah organ-organ lainnya ya. Kita sendiri yang tahu benjolan itu berada di mana. Pusatkan di situ. Kita ajak bicara dan menyebut nama Allah, bahwa Allah memberikan ini mempunyai maksud tertentu. Jadi kita berusaha benar-benar menikmati bahwa bukan ujian, tetapi ini adalah semacam Allah menghendaki kita menjadi manusia yang berkualitas. Di sini kita mulai memusatkan kepada yang benjolan itu berada dengan penuh dengan relaksasi ya. Kalau seandainya tidak kuat, 5 menit, 3 menit, berhenti. Besok lanjutkan lagi, tambah lagi jamnya, sehingga setiap hari kita melakukannya dengan semakin kita akan merasakan. Emang setiap orang itu akan berbeda reaksinya. Ada yang langsung merasa panas di benjolan tersebut, ada yang merasa cenut-cenut kayak kesetrum gitu ya. Itu adalah reaksi-reaksi akan timbul karena setiap orang akan beda-beda. Ada yang mulai merasa dia benjolan dalam perut, dia akan merasa mual segala macam, itu akan terjadi. Itu adalah suatu proses penyembuhan. Jadi nggak usah takut akan hal terjadi. Itu bertahap, ulang lagi besoknya, sehingga mendapatkan benar-benar kita bisa dengan meditasi ini akhirnya tubuh kita benar-benar merasakan rileks. Marilah kita meditasi dengan menarik napas melalui hidung, kemudian kita tarik ke dalam perut, kunci perut. Kemudian pada saat kita menarik napas lagi, kempeskan perut itu sampai udara itu keluar sedalam-dalamnya. Kemudian kita tarik lagi melalui hidung lagi, perut kita kembangkan. Jadi semakin banyak oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita mulai dengan meditasi. Buatlah tubuh ini merasa nyaman, senyaman-nyamannya. Rasakan benjolan kita dengan rasa bersyukur bahwa Allah sudah memilih kita untuk tetap terus bernafas. Rasakan kondisi saat ini yang kita rasakan. Rasakan tarikan nafas dan hembusan nafas kita saat ini. Tanpa kita sadari,
kita tidak bersyukur bahwa setiap hari, setiap detik kita bernafas. Mulailah saat ini kita banyak-banyak bersyukur. Setiap detik nafas kita, setiap tarikan nafas kita adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa untuk kita tetap selalu hidup dan hidup untuk memberi harapan kepada keluarga kita bahwa kita sangat berarti buat mereka. Dengan bernafas, banyak yang bisa kita lakukan. Berbuat kebaikan, berbuat yang berguna bagi sesama kita, menolong, memberi senyum, memberi kebahagiaan kepada keluarga kita dengan menatap anak-anak kita, dengan memberi kebahagiaan kepada pasangan kita, dan memberi kehidupan ini kepada semua orang dengan melakukan yang terbaik selama kita masih bisa melakukannya. Lakukanlah dengan senang hati. Setelah melakukan meditasi, kita minum air putih karena ini bulan puasa. Ya, kita jangan minum air putih ya. Bisa kita lakukan meditasi di malam hari. Jadi setelah sholat isya kita bisa melakukan meditasi di kamar yang tenang, bilang sama pasangan kita atau anak kita bahwa kita ingin mempunyai waktu untuk me time sendiri, untuk meditasi sendiri, untuk mengkoreksi diri kita sendiri, untuk memanajemen emosi kita sendiri, sehingga terciptalah membangun akhirnya kita merasa hati kita tenang, hati kita nyaman, merasa hidup kita semakin berkualitas, semakin hidup kita merasa ternyata hidup kita memang dibutuhkan oleh anggota tubuh, dibutuhkan oleh anggota keluarga kita. Disitulah gunanya meditasi ini. Jadi proses penyembuhan itu tidak hanya makan sehat, olahraga, tidur nyaman, tapi juga kita harus mengelola emosi kita. Gimana caranya? Seperti inilah meditasi ini salah satu cara untuk membuat seluruh organ tubuh kita menjadi rileks. Sampai di sini saya memberi konten masalah pernapasan, meditasi, dan manajemen emosi. Jadi nanti berikutnya lagi saya akan membuat konten masalah gimana sih untuk membuat makanan atau jus yang low budget. Jadi saya tidak mencari yang sangat tinggi karena kebutuhan dari kita itu juga cukup banyak ya, apalagi kita harus banyak minum jus, buah dan sayur, itu kan juga lumayan ya. Jadi besok saya akan tutorialkan bagaimana kita membuat jus dan makanan-makanan itu memang yang dekat, yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan bahan-bahan yang seperti dari luar, tapi kita manfaatkan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Itu gunanya untuk kita sama-sama membangun, sama-sama sharing bahwa kebutuhan untuk penyembuhan itu tidak hanya makanan tok, tetapi pikiran itu yang nomor satu. Semoga sahabat semua cepat menemukan kesembuhan dan selalu bersyukur kepada Allah. Ingatlah bahwa kita semua akan mati. Jadi bagaimana kita akan memilih yang terindah, itulah lakukan. Dan banyak-banyaklah beramal soleh, banyaklah berzikir dan bersedekah, berinfak, bahwa itulah tanda kita mempunyai rasa syukur kepada Allah. Biarkan Allah yang akan bekerja ke dalam tubuh kita, bahwa Allah akan memberi kita yang terbaik, karena setiap ujian akan diberi hadiah yang terbaik oleh Allah. Nah, Allah pun juga akan memberikan kita hadiah yang terbaik di balik ini semua, bahwa di bulan puasa ini niatkan untuk puasa, jangan niatkan untuk semoga sembuh, jangan, tetapi biarkan kita ibadah dalam puasa ini, biarkan Allah yang akan bekerja dan kita berdoa untuk memperoleh kebahagiaan, ketenangan, dan mempunyai kualitas hidup yang lebih tinggi lagi. Nanti dengan demikian tubuh kita sendiri yang akan mengobati, bukan siapa-siapa, tapi tubuh kita sendiri yang akan mengobati penyembuhan itu. Dan berkat Allah, bahwa Allah dengan air putih pun kita akan sembuh. Disitulah gunanya bahwa kita menyerahkan seluruhnya kehidupan kita kepada Allah dan berkata bahwa ya Allah, kita sudah bersyukur bahwa sampai detik ini kita masih mempunyai kehidupan, karena setiap
orang yang bernafas mempunyai kesempatan kehidupan yang lebih tinggi. Jangan pikir bahwa kita akan selesai akhir kehidupan, tapi setiap yang bernyawa mempunyai kesempatan untuk sembuh. Sekian, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita sama-sama meraih kesembuhan secara berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.